Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang ekonomi kreatif, ekonomi masa depan. Mari simak tayangan berikut ini. Kuliner, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, periklanan serta games merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif bangsa. Setelah menyimak tayangan tadi, kita akan beranjak pada pembahasan, apa itu ekonomi kreatif? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung channel Waktu Indonesia Belajar ini dan bunyikan tombol loncengnya. Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep bidang perekonomian di era ekonomi yang baru dengan mengutamakan kreativitas dan informasi yang mengedepankan sumber daya manusia yang memiliki ide dan pengetahuan yang digunakan sebagai faktor utama dalam produksi. Adapun karakteristik dari ekonomi kreatif yaitu ada 4. Yang pertama, kreasi intelektual, mencakup kreativitas, keahlian, dan talenta. Yang kedua, berbasis pada ide atau gagasan. Yang ketiga, pengembangannya tidak terbatas pada bidang usaha. Dan yang terakhir, yaitu konsep yang dibangun bersifat relatif. Ada apa saja sih sektor ekonomi kreatif itu? Pemerintah mengidentifikasi lingkup industri kreatif mencakup 14 subsektor, yaitu meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan software, televisi dan radio atau broadcasting, dan yang terakhir ada riset dan pengembangan. Mari kita bahas satu persatu ya. Sektor pertama yang akan kita bahas yaitu tentang periklanan. Coba kalian perhatikan, sekarang banyak sekali kan iklan-iklan dengan konsep kreatif. Nah, kegiatan periklanan kreatif ini sangat memanfaatkan media dalam proses pendistribusiannya. Kegiatan periklanan merupakan komunikasi satu arah dengan menggunakan medium tertentu. Kegiatan ini bisa meliputi proses kreasi, operasi, dan distribusi dari periklanan yang dihasilkan. Periklanan ini bisa berupa iklan TV, radio, brosur, iklan sosial media, spanduk, dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. Sektor ekonomi kreatif selanjutnya adalah arsitektur. Ekonomi kreatif dan arsitektur berkaitan dari segi desain. Desain interior sudah mulai berkembang pesat loh. Tidak hanya untuk desain di rumah, tapi juga untuk desain perkantoran atau ruang publik lainnya. Sektor yang ketiga adalah pasar barang seni. Kegiatan ini berkaitan dengan perdagangan barang-barang asli, unik, dan langka, serta memiliki nilai estetika seni dan sejarah yang tinggi, melalui lelang, galeri, toko, pasar swalayan, dan internet. Sektor yang keempat yaitu kerajinan. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produk, dan distribusi produk yang dibuat atau dihasilkan oleh tenaga pengrajin yang berawal dari desain awal sampai proses penyelesaian produknya. Adapun contohnya seperti barang kerajinan yang terbuat dari batu berharga, serat alam atau buatan, kulit, rotan, logam, dan yang lainnya.
Sektor selanjutnya yaitu desain. Kreativitas ini berkaitan dengan kreasi desain grafis, desain interior, desain produk, desain industri, konsultasi identitas perusahaan, dan jasa riset pemasaran serta produksi kemasan dan jasa pengepakan. Sektor selanjutnya yaitu fashion. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi desain, produksi barang, konsultasi lini produk, dan juga distribusi. Sektor video, film, dan fotografi merupakan kegiatan yang berkaitan dengan kreasi produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video dan film. Mencakup juga di dalamnya ada penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, dan lainnya. Sektor yang ke-8 yaitu permainan interaktif atau game. Kegiatan ini berkaitan dengan kreasi, produksi, dan distribusi permainan komputer dan video yang bersifat hiburan, ketangkasan, dan edukasi. Sektor permainan interaktif bukan didominasi sebagai hiburan semata-mata, tetapi juga sebagai alat bantu pembelajaran atau edukasi. Sektor musik. Sektor ini berkaitan dengan kreasi atau komposisi pertunjukan, reproduksi, dan distribusi dari rekaman suara. Sektor showbiz atau seni pertunjukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan usaha pengembangan konten dan produksi pertunjukan, misalnya pertunjukan wayang, drama, musik, dan yang lainnya. Sektor penerbitan dan percetakan. Kegiatan ini berkaitan dengan penulisan konten dan penerbitan buku, jurnal, koran, majalah, dan yang lainnya, serta kegiatan kantor berita dan para pencari berita. Subsektor ini juga mencakup penerbitan perangko, materai, uang kertas, dan juga penerbitan foto, percetakan lukisan, dan lain-lain. Sektor yang ke-12 yaitu layanan komputer dan piranti lunak atau software. Kegiatan ini berkaitan dengan pengembangan teknologi informasi, termasuk layanan jasa komputer, pengolahan data, pengembangan database, dan yang lainnya. Sektor yang ke-13 yaitu televisi dan radio. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha kreasi produksi dan pengemasan acara televisi seperti kuis, reality show, infotainment, dan yang lainnya. Kegiatan ini juga mencakup penyiaran dan transmisi konten acara televisi dan radio. Sektor yang terakhir yaitu riset dan pengembangan. Kegiatan ini berkaitan dengan usaha inovatif yang menawarkan penemuan ilmu dan teknologi serta mengambil manfaat terapan dari ilmu dan teknologi tersebut. Alhamdulillah, pembahasan pengertian ekonomi kreatif dan beberapa macam sektornya telah selesai kita bahas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.